kasus dan etilen Eg- glikol ini kan eh, menyasar anak-anak, Bang betul. Irwin. Jadi Kalau kalau kita bicara anak ini kan sensitif sekali. Artinya negara memberikan pembiaran terhadap kualitas. Balai POM ini kan sebagai institusi negara, betul, sebagai betul, lembaga pengawasan. betul, Artinya setiap produk yang diproduksi oleh produsen itu kan harus melalui tahap pengujian dulu. betul. Syarat utama pertama adalah harga. Harga itu syarat utama ya, Pertama adalah bukan harga. kualitas ya. Harga. Harga Kualitas malah nggak masuk, Pak Irwan. loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apotekers dimanapun Anda berada. Saya Irwan, kembali lagi dalam channel YouTube The Apotheker Podcast. Ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan dan bicarakan apa yang ingin kamu bicarakan. Baik, hari ini saya ditemani oleh narasumber bintang tamu yang saya undang khusus jauh-jauh datang dari ibu kota Jakarta. Seorang arsitek strategis, seorang businessman, dan dia juga sebagai peneliti di bidang kesehatan sekaligus konsultan di bidang kesehatan. Langsung saja saya perkenalkan, inilah narasumber saya, Bung Irmin. Ya, saya Bung Irmin. Siap. Saya panggil Bung, Abang, atau Kakak Irmin? Itu terserah Yang Bapak aja, yang enaknya yang mana. ya siap. Saya panggil Bang Irmin saja ya. Ya, Bang Irmin, ini saya mau tanyakan dulu aktivitasnya seharian ini, kan kita take malam ini, Bung Bang oke. Irmin. Seharian ngapain seharian? Hari ini saya tadi pertandingan badminton, Badminton di Hari mana? Kesehatan Nasional untuk Hmm. Kabupaten Bogor, Oh. mewakili IAI. Oh. Setelah itu karena Bapak undang, saya langsung ke bandara dan alhamdulillah sudah di sini. Iya, alhamdulillah. Sambil bawa obat tadi. Oh ya. Jadi memang selalu ada segmen bisnis yang selalu ikut dengan aktivitas Bapak ya, Sekali Bang Irmin. menyelam, minum air. Iya, luar biasa. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Baik. Anak berapa sih? Anak sekarang sudah 2. Sudah 2? Alhamdulillah. Sudah 2? Sudah 2. Gitu. Yang satu masih kecil. Oh iya, luar biasa, alhamdulillah. Bang Irmin, kita ini masih dalam polemik gejolak farmasi yang saya kira masyarakat tidak ada yang tidak tahu ini, apalagi berkaitan dengan anak kecil. Ini Betul. ada cemaran-cemaran zat tambahan dalam Betul. produk obat ini. Betul. Ada namanya etil glikol dan Dietil glikol. Ini kan Ya. zat tambahan, Bang Irmin. Betul. Ini menjadi polemik yang sangat besar, bahkan saling tarik-menarik antara instansi pemerintah dan produsen farmasi. Ya, Bang Irmin, melihat persoalan ini seperti apa tanggapan Bang Irmin? Baik, saya jawab sebagai peneliti ya. Iya, kalau sebagai masalah peneliti. itu. Ya. Jadi kalau terkait dengan EG dan DEG ini kan, ini seperti bom waktu. Bom waktu. Ya, ini seperti Ya. bom waktu yang baru sekarang meledak. Tapi kemungkinan dalam jangka panjang kasus ini bisa aja terulang. Tapi mungkin dalam kasus obat atau penyakit-penyakit yang lain. Tunggu dulu Bang Irmin. Saya belum. Ini maksudnya akan ada ya potensi kasus seperti ini lagi? Betul, kemungkinan terjadi itu besar. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat obat-obat yang terjadi cemaran, ini kan segmen industrinya adalah industri farmasi yang mungkin grade-nya masih bawah. Tadi juga disebutkan oleh Kepala Badan POM di apa namanya streaming live conference sore tadi, ya, bahwa industri-industri farmasi yang memang segmentasinya masih baru, ya, kemudian masih grade-nya masih bawah lah. Kemudian ke obat-obat yang harga murah. Ya, saya tekankan ya, harga murah. Nah, kenapa? Karena memang persaingan di sana itu cukup ketat. Jadi kalau kita lihat size market pasar kita itu kan lebih banyak adalah kalangan menengah ke bawah. Iya. Ya. Atau teman-teman sejawat yang praktek juga cenderung untuk memberikan obat sesuai dengan kantong pasien yang datang. Jadi kalau pasien ini adalah kalangan menengah ke bawah, maka obatnya pun tentu tidak mungkin pakai obat yang high cost, yang harganya cukup tinggi. Ya, misalnya prinsipal-prinsipal PMA atau PMDN yang masuk dalam top 10 industrial farmasi. Gitu. Nah,
karena ini harga bertarungnya, tentu kecenderungannya adalah nanti harus dapat zat aktif atau zat tambahan juga yang Yang murah. murah. Ya, karena kan harga Betul. jualnya ini murah. Murah. Jadi kalau kita lihat ini kan distributor yang menyalurkan etil glikol dan dietil glikol itu kan dari zat tambahan itu adalah bukan pharmaceutical grade. Yes. Ya, harusnya kan industri-industri tadi itu ketika dia mendapatkan izin edar, Yes. ya, dia akan diuji oleh Badan POM, sarana produksinya maupun sampai pada zat aktif dan zat tambahan yang digunakan. Yes. Sampai pada siapa suppliernya? Yes. Apakah dia sudah memenuhi pharmaceutical grade atau enggak? Yes. Nah, ternyata ada satu yang dalam kasus EG dan DG ini adalah ada yang menyuplai zat tambahan itu tapi bukan pharmaceutical grade. Dia industri kimia. Industri kimia. Industri kimia. Ya, dia bisa menjual dengan harga yang murah kepada industri farmasi dan industri farmasi itu juga mungkin dalam tanda kutip melihat itu peluang ya Yes. karena tidak bisa dipungkiri kasus COVID dan kasus perang ya, Rusia Ukraina itu kan membuat seluruh negara mengalami inflasi. Yes. Inflasi itu menyebabkan kenaikan harga. Yes. Tidak terkecuali adalah di industri farmasi. Oke. Ya. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa kita belum mandiri di bidang itu. Baik itu dalam industri zat aktif, API maupun zat tambahan. Yes. Semua masih kita gunakan produk dari luar negeri. Betul. Nah, karena ada kasus itu tentu industri farmasi agar harganya tetap kompetitif, mereka mungkin ada melakukan inovasi-inovasi. Inovasi. Tapi inovasi yang ini kebablasan. Kebablasan, betul. Ya, inovasinya kebablasan Ya. sehingga terjadilah cemaran di sedian akhir. Sebenarnya kan ini dibolehkan, tapi Dibolehkan, tidak ya. lebih daripada 0,1. Yes. Tapi karena ini ada kebablasan, sehingga cemarannya cukup tinggi. Yes. Luar biasa ya. Kita langsung masuk pada pembahasan berat ini untuk membahas ED. Ini kan memang sudah banyak pembahasan di ruang-ruang Betul. sosial, ruang Betul. media sosial kan. Betul. Sudah bahkan di media-media sudah menjadi Betul. konsumsi publik lah. Cuman yang memang perlu kita perhatikan untuk kita bahas lebih lanjut lagi itu tadi seperti kira-kira potensi Ya. terjadi kemungkinan terjadinya ini semakin besarkah atau memang istilahnya karena sudah ada kejadian ini negara melalui Balai POM atau Kemenkes sudah memberikan istilahnya wanti-wanti supaya tidak terjadi lagi karena mungkin hampir semua sirup bukan cuma paracetamol aja ya mungkin Ya. sirup-sirup yang lain itu ada zat tambahan seperti etilen glikol dan dietil glikolnya. Jadi gini, Bang Irwan, yang tadi seperti saya sampaikan, ini kemungkinan akan ada letupan-letupan kasus berikutnya. Iya, oke. Ya. Kalau akar masalahnya tidak selesai. Jadi ini Akarnya itu maksudnya biar adik-adik mahasiswa yang senang di dunia pergerakan maupun masyarakat yang senang mengkonsumsi obat, kalau masih obat itu berkutitnya di harga, maka akan sangat mungkin industri-industri farmasi yang lain ya yang mungkin akan timbul nanti atau yang sudah sustainable sekarang untuk menggunakan zat aktif ataupun zat tambahan yang tidak pharmaceutical grade atau kemurniannya rendah. Tapi kan gini, Bang Erwin, Balai POM ini kan sebagai institusi Betul. negara. Balai POM ini kan sebagai institusi Betul. negara, sebagai Betul. lembaga pengawasan. Betul. Artinya setiap produk yang diproduksi oleh produsen. Saya setuju. Jadi tapi Pak Irwan karena kita sama-sama apoteker, kita Yes. ketahui bahwa obat itu kan dia kalau pengujian Badan POM itu kan pakai apa namanya ya, bukan akurat tapi presisi. Presisi, Ya. maksudnya apa nih? Jadi misalnya obat dalam menit kesekian harus ada dalam darah pakai persentase. Oh gitu. Misalnya 60% sampai 70%. Yes. Ya. Kalau obat-obat yang kemurniannya bagus, itu pasti ngambil level yang paling tinggi. Yes. Tapi kalau obat-obat yang kemurniannya rendah, dia ambil level yang paling rendah. Yang penting memenuhi syarat farmakope. Oke. Ini sebenarnya mungkin nanti Pak Irwan bisa ngundang orang-orang yang di teknik industri ya. Saya hanya mencoba menjelaskan dengan yang saya pahami. Yes. Ya, karena ketika obat itu diuji, kalau kita lihat uji, kalau kita dulu kuliah ada namanya uji BABE kan? Yes. Uji BABE obat dalam menit kesekian harus sudah sekian, Betul. dalam jam menit sekian harus sekian. Yeah. Itu kan dia tidak pakai, misalnya menit ke-10 hancurnya harus 100% kan tidak begitu. Dia betul. pakai level 70 hampir 90%. Nah, kalau karena pakai level begitu, otomatis orang misalnya kalau dia Pak Irwan Tempra sama Sanmol ini obat yang sangat umum ya. Iya. Itu kalau diuji di BAB-nya kelihatan tuh perbedaannya. Iya. Ya.
apalagi dengan paracetamol sirup generik misalnya Hmm. sangat jauh. Iya. Makanya ada dulu selentingan bahwa kalau orang minum Asmef-nya obat generik yang masuk BPJS itu cenderung kalau gigi sakit tidak ada efeknya. Iya. Karena memang zat aktifnya itu tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Tapi Ya. kenapa negara? Ini tadi yang saya sampaikan bahwa negara meloloskan itu karena memang dia memenuhi syarat Iya. secara farmakopik. Oke. Ya, karena dia tidak menyampaikan bahwa menit kesekian harus hancur semua. Enggak. Oh, gitu. Dia pakai level kan 60 sampai 70%. Jadi tidak ada pengujian lain. Maksud saya pengujian lain dalam hal ini sebelum masuk di dalam tubuh diuji dulu. Jadi Bagaimana gini, Pak Irwan. kadarnya? Itu tetap melalui pengajian. Tetap diuji. Jadi gini Pak Irwan. Kita tentu tahu ini bahwa obat itu kemurniannya berbeda-beda. Iya. Zat aktif terutama. Iya, ya. betul. Ambil contoh misalnya kita beli alkohol, Iya. ya, alkohol yang membuat API itu jadi mahal. Active pharmaceutical ingredients atau zat aktif itu jadi mahal. Iya. Gitu. Makanya kalau kita minum obat yang originatory dengan obat yang generik itu sangat berbeda. Iya. Beda khasiatnya. Iya. Nah, sekarang begini, masyarakat ini dibingungkan dengan kondisi sekarang ini. Balai POM menarik, menyetop, melarang minum sirup dulu. Kemudian nanti belakangan baru merilis item-item apa. Datanglah bentuk rilisan dari produsen bahwa ini aman. Sehingga masyarakat bingung, kok seperti aneh sekali gitu. Betul. Sebenarnya ini sih tidak aneh. Kalau kita lihat teknik melakukan penelusuran, itu kan mesti dihentikan semua sirup-sirup. Semua. Karena diduga jangan sampai, ini kan karena penyebabnya awalnya belum diduga EG dan DEG. Iya. Tapi siapa penyuplainya kan belum tahu. Iya, betul. Jangan sampai semua industri farmasi beli dari penyuplai yang sama, kan ada ketakutan seperti itu. Tapi kan ada di media kemarin bahwa penyuplainya itu dari salah satu setelah ke belakang baru ketahuan. Di awal kan harus dihentikan dulu semua. Betul. Dilakukan dulu penyelidikan. Iya, betul. Nah, setelah dilakukan penyelidikan baru didapat. Iya. Kemudian walaupun sudah dilakukan penyelidikan, tetap Badan POM mewajibkan industri farmasi maupun Badan POM sendiri untuk melakukan pengujian dulu. Gitu. Aman nggak? Untuk memastikan lagi. Tentunya kan mereka tidak mau kecolongan 2 kali. Bilang obat ini aman karena tidak pakai produsen itu, tapi ternyata produsen yang lain juga ternyata nggak aman juga. Kan? Sehingga itu wajib, itu perlu dilakukan oleh Badan POM. Hanya memang kalau membingungkan masyarakat, jangankan masyarakat. Kita aja tenaga farmasi, tenaga apoteker juga bingung dengan kasus itu. Teman-teman yang praktik di apotek juga bingung dengan itu. Tapi kembali ke tadi dulu saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa rekan-rekan farmasi kita tahu bahwa kemurnian zat aktif itu berbeda-beda. Ini kasusnya terjadi pada anak. Ya. Bagaimana dengan kasus-kasus yang penyakit-penyakit yang berbiaya tinggi, hipertensi, diabetes, kemudian obat-obat yang diminum jangka panjang ya, itu kan juga belum tentu zat aktif yang digunakan di obat e-katalog itu bagus, walaupun sudah ada izin edar. Jadi jangan teman-teman beranggapan bahwa obat itu ada izin edar, sudah diakui oleh pemerintah, itu kualitasnya belum tentu bagus. Iya kan gini Bang Irmin, masyarakat ini memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap negara untuk melakukan proses filterisasi terhadap produk-produk yang masuk dalam tubuh. Artinya kalau misalnya sudah memenuhi standar, kita sebagai masyarakat itu sudah menganggap bahwa 100% apa yang saya konsumsi ini itu aman buat tubuh kita. Itulah yang kita harapkan. Itu sudah disampaikan, disarankan kepada pemerintah dalam ini Kemenkes. Ya. Nah, karena Kemenkes itu ketika menetapkan obat masuk ke katalog itu syarat utama pertama adalah harga. Harga. Itu syarat utama ya? Pertama adalah bukan harga. Kualitas ya? Harga. Kualitas malah nggak masuk Pak Irwan. Loh. Habis harga itu kemampuan produksi industrinya. Misalnya kebutuhan obat A untuk Indonesia sekian ratus ribu, misalnya 100.000 tablet, maka industri tersebut bisa punya kemampuan untuk memproduksi 100.000 kalau dia pengen obat itu dia yang menang. Karena kan tidak ada single ya, misalnya paracetamol tablet, itu sekarang per wilayah ya, walaupun per wilayah, tapi untuk wilayah satu misalnya, hanya produsen X aja pemenangnya, maka obat dia aja yang dipakai. Jadi dia harus bisa memproduksi 100.000 untuk wilayah itu misalnya, kalau kebutuhannya 100.000. Nah, jadi yang pertama harga, yang kedua kemampuan produksi, yang ketiga kemampuan distribusi. Kemampuan produksi dan distribusi. Dan kemampuan distribusi. Tidak ada kualitas. Karena kualitas itu, teman-teman, ini kan ada 2 lembaga ya. Satu Kemenkes, satu Badan POM. Ya.
Kemenkes itu dalam hal pengelolaan untuk masuk ke e-katalog terkait Perizinan, dengan legalitas. sama juga Badan POM juga Oh, kalau Badan legalitas. POM Tapi legalitas. untuk masuk e-katalog kan wewenangnya ada di Yes. Kemenkes. Tapi untuk izin edar kewenangannya ada di Balai Badan POM. POM. Ya. Jadi teman-teman di Kemenkes itu menyampaikan ketika sudah ada izin edar, mereka sudah anggap obat itu bermutu. Tapi kita sudah sampaikan di farmakope kita itu begini loh. Kan gini, Gitu. menarik ini Bang Irmin. Terkait tadi bahwa negara memprioritaskan harga yang serendah-rendahnya, Betul. semurah-murahnya. Jadi gini, artinya negara memberikan pembiaran terhadap kualitas. Karena ya, kan gini, itu sebenarnya tadi. kalau dibilang pembiaran enggak juga. Karena kalau orang-orang di Kemkes itu kan mengatakan bahwa ini menurut informasi yang saya dapat, Iya, nanti juga yes, mungkin bisa diklarifikasi ya. yes, Tapi memang kalau kita lihat adanya begitu, bahwa kalau terkait dengan mutu atau kualitas obat, itu kewenangannya ada di mereka melimpahkan ke Badan POM. yes, Sehingga mereka hanya bikin harga, kemampuan produksi sama distribusi. yes, Nah, yang perlu mesti tahu bahwa setiap industri farmasi yang memproduksi obat generik itu wajib satu obatnya masuk e-katalog. Itu wajib. wajib. Sehingga mereka cenderung untuk nyari, kalau saya ada kewajiban kayak gitu oleh pemerintah, dia akan cenderung obat apa kira-kira yang saya mampu. Karena orang akan cenderung akan yang sesuai dengan baseline produksinya, yang Yes, sesuai dengan obat yang dia jual. Karena kan misalnya perusahaan X dia jualnya nggak ada paracetamol misalnya, tapi karena dia lihat paracetamol murah, kan bisa nambah cost lagi tuh. Kalau dia yes, mau obat yang masuk e-katalognya adalah paracetamol. yes, Jadi persaingannya luar biasa, kadang-kadang yes, udah nggak sehat. yes, Misalnya Bapak sama saya sama-sama kita produksi iya, cetirizine, iya, ya iya, produk branded iya, kita iya, atau generik kita. iya, Kemudian kita nih karena produksi cetirizine, kita kuat di situ, pengen masuk e-katalog nih. iya, Nah, kan kita akan kompetitif harga yang nggak wajar. betul, Kadang-kadang mungkin kita pakai subsidi penjualan reguler untuk penjualan BPJS betul, ya. betul. Itu karena penjualan BPJS itu kadang-kadang dihitung sebagai kerugian, Iya, ya. Karena hanya ada kewajiban, maka mereka masuk. iya. Gitu. Jadi gini, Bang Irmin, menarik ini. Ini informasi yang disampaikan Bang Irmin ini semakin membuat masyarakat was-was, Bang Irmin. Artinya gini, masyarakat mungkin akan berpikiran, mending saya beli obat mahal yang kualitasnya memang lebih bagus gitu. Betul. Kalau punya uang begitu, hanya kan masyarakat kita ini banyak yang nggak mampu, ya kan? Kita pengen mengkonsumsi obat e-katalog itu juga memberikan kita keamanan, Yes, kenyamanan, dan kenyamanan. terutama kualitas, Kualitas. ya, mutu obatnya. Apalagi ini kan kasus dan etilen glikol ini kan menyasar anak-anak, Bang Betul. Irmin. Jadi kalau kita bicara anak ini kan sensitif sekali. jangan itu Pak Irwan tentu punya ibu ya. Iya, betul. Punya ibu yang mungkin ke depan akan minum amlodipin, Iya. simvastatin. Kalau kemudian datang ke rumah sakit dikasih obat e-katalog, Yes, ya, yang mungkin kualitas kemurnian zat aktifnya tidak sebaik dengan yang brandednya atau yang tidak sebaik dengan originatorinya. Kenapa juga industri farmasi nggak kasih yang terbaik? Karena harganya juga nggak rasional. Jadi gini, bisa ndak Bang Irmin ini menjadi sumber informasi terkait kualitas obat yang mana yang gitu. Jangan sampai saya masuk, misalnya orang tua masuk rumah sakit atau siapapun yang masuk rumah sakit kemudian dikasih obat yang Jadi tidak bermutu begitu. Jadi gini Pak Irwan, kita mendorong pemerintah ketika dia memasukkan obat itu di e-katalog tidak hanya berkaitan dengan harga, tapi juga kualitas dipertimbangkan. Ya. Kemudian memberikan peluang kepada obat-obat branded juga untuk masuk ke situ. Hanya memang ini cukup rumit karena nanti berkaitan dengan pembiayaan. Sekarang aja masih obatnya yang segini sudah rugi. Masalahnya begini, yang rugi BPJS gimana kalau obat yang mahal? Ini soal obat loh, yang masuk di dalam tubuh, yang bekerjanya bisa bekerja ganda, Bang Irmin. Jadi bisa sebagai obat, bisa sebagai racun. Multi efek, Peron bisa bayangkan kan, obat yang sekarang murah aja, BPJS itu masih rugi. Masih rugi? Masih rugi kan? Masih disubsidi pemerintah. Informasi kan? yang masih subsidi pemerintah. Pemerintah masih rugi. Saya nggak tahu kerugian terakhir, tapi waktu saya melakukan penelitian S2 2019 masih rugi. Masih rugi? Ya, saya nggak tahu 2020 2021 karena kan Covid ya. Belum keluar juga mungkin datanya. Wallahualam mungkin saya juga nggak update. Tapi 2014 sampai 2019 masih rugi. Masih disubsidi pemerintah. Itu aja obatnya kualitasnya seperti sekarang. Ya. Bagaimana kalau kita mau obatnya yang lebih mahal? Sedangkan dengan sekarang masyarakat disuruh mandiri aja, banyak yang nunggak. Nah, ini juga harus pendidikan untuk semua.
kalau ini kasus EDDG ini tidak hanya juga ke pemerintah, tapi ke konsumen juga, Yes. ke peserta BPJS juga. Kalau Hmm. pengen kualitas pelayanannya obat yang bagus, Yes. otomatis akan berkaitan dengan harga juga. Iya, betul, betul. Makanya mungkin ada terobosan lah. Jadi kalau dia misalnya kelas 1, dia bayar sedikit lebih mahal, obatnya juga yang lebih bagus. Yes. Sehingga masyarakat juga punya pilihan. Yes. Kalau saya masuk yang kelas 1 atau premium misalnya, saya dapat obatnya juga yang bagus dong. Yes. Gitu. Oh, Dan gitu. pemerintah juga membuka peluang untuk obat-obat branded yang atau originator yang bagus untuk masuk ya katalog. Hmm. Gitu. Iya. Sehingga masyarakat juga aman. Jadi kalau saya pilih misalnya kelas 3, obatnya dia udah tahu bahwa obatnya akan seperti ini. Cuman begini, Bang Irmin, ini juga dilema persoalan itu karena negara memberi biaya BPJS ini dikasih naik, masyarakat lagi yang ini. Padahal mungkin niat negara menaikkan biaya BPJS per bulan ini ya itu tadi untuk Iya, memperbaiki kualitas betul. pelayanan, Jadi ini pengobatan. pendidikan untuk semua ya, Yes. termasuk kepada masyarakat sebagai pengguna akhir. Kalau mereka selalu memprotes terkait dengan mahal, otomatis pemerintah juga akan berpikir, kalau obatnya ini misalnya bayar sekian, yang cocok harga segini. Yes. Kalau harga segini, oh kualitas zat aktifnya yang cocok begini. Iya. Itu kan tidak bisa dihilangkan, ada artinya hukum kausalitasnya. Yes, betul. Artinya perlu juga ini negara memberikan edukasi sampai level itu Iya, kepada mungkin masyarakat. ya sekarang kita bisa membantu. Iya. Ya kalau misalnya ini kalau kita umpamakan ke mobil biar lebih mudah, Yes. ya kalau mau naik Mercy ya harganya keluarnya lebih gede Yes, dong. betul. Ya kan kalau ya ini ya naik PT-PT orang Makassar bilang ya. Yes. Ya itu lebih murah. Angkot, Tapi ya. kan kualitas dalam juga panas, Yes. macet, tidak nyaman, ya kan? Betul. Ya, kalau mau dinaikin sedikit ya otomatis harganya juga naik. Jadi analogi mobil itu sinkron ya dengan obat itu Iya, tadi. sama. Ini ada bisnis di sana loh. Bisnis. Ada bisnis di sana. Ada bisnis di sana. Oke. Ada industri farmasi yang juga punya karyawan yang banyak, Yes. punya marketing yang banyak. Yes. Dia juga perlu untung. Yes. Kalau kita tekan dia untuk harga murah terus, ya pasti dia juga akan berpikir dia akan kasih kualitas yang seadanya. Tapi kan ya maksud saya negara bisa subsidi lah kepada perusahaan farmasi ini untuk meningkatkan begitu. kualitas. Harapannya begitu. Nah. Harapannya sih begitu. Hanya kan ini ya nggak tahu ya, itu di perjuangannya di Komisi 9 Yes. dan lain-lain, itu panjang. Iya, panjang. Ya. Mending kita fokus pada bagaimana perbaikan kualitas. Hanya harus rasional. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka stakeholder, dalam hal ini juga BPJS. Yes. Ya, bahwa mereka jangan minta harga terlalu murah. Yes. Karena 40% pembiayaan di rumah sakit itu adalah obat. Sedangkan yang sekarang begini sudah 40%, kalau harganya naik kan otomatis ada perubahan. Yes, betul. Iya. Menarik sekali nih pembicaraan kita. Ini baru situ ya. Iya. Tapi dampak terhadap bisnis di apotek juga luar biasa kasus ini, Pak Irwan. Tunggu dulu. Apotek maksudnya dampaknya apa ke apotek? Apotek ini kan pelayanan tingkat terakhir ini. Betul. Jadi kasus sirup ini kan ketika dikeluarkan oleh Oktober oleh Badan POM dihentikan, ada himbauan dari Kemenkes pada Oktober awal kemarin. Oktober ya? Yes. Oktober ya. Oktober awal kalau saya nggak salah ingat. Itu kan cukup mengganggu. Yes. Omset teman-teman di apotek. Yes. Nah, saya yakin juga yang dengar, yang apoteker juga pasti mengamini ini. Yes, betul. Ya, karena itu cukup mempengaruhi salesnya mereka. Mereka tidak bisa. Karena di apotek itu kan omsetnya 50%, bahkan bisa lebih adalah sirup. Tapi begini, Bos. Begini, Bang Irmin. Bang Irmin, ada inovasi karena adanya kasus sirup ini, ada beberapa apotek yang membuat terang-terangannya bahwa menerima geprek paracetamol. Kayak gitu, Itu Bos. geprek maksudnya? Puyer. Oh, puyer. Ya, jadi maksud saya walaupun mungkin tanpa rese bisa langsung digeprek, Bos. Padahal ini kan bagaimana nih? Ya, itu sesuai aturan nggak? Itu kan kalau itu paracetamol tetap sesuai aturan, kan itu obat bebas. Yes. Ya, itu obat bebas jadi boleh aja. Boleh aja. Itu inovasi-inovasi gitu ya perlu, hanya kan dia melakukan itu juga ada effort lebih di sana. Yes. Tentunya karyawannya beban kerjanya makin naik ya. Yes. Karena kalau sirup ngambil tinggal kasih. Yes. Kalau ini bikin puyer 10 mesti digerus ya. Digurus dibagi lagi. Itu cukup ini juga, cukup repot juga. Yes. Tadi terkait bisnis di apotek mempengaruhi potensi pasar, potensi bisnis. Kira-kira seperti apa dampak yang dirasakan signifikan pelaku-pelaku usaha
di pelayanan terakhir ini seperti apotik. Jadi gini Pak Irwan, karena kebetulan saya ini kan kelolanya 3 klinik, 1 apotik, dan sementara proses 1 PBF. Jadi saya Tunggu dulu, merasakan, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya agak ganjal di situ, hmm, Bang Irmin. Mengelola 3 apotik, 1 apotik, 1 3 apotik, klinik, 3 klinik, dan insya Allah 1 PBF ini. 1 PBF. Saya mau Ya, tanya, heeh. itu 3 klinik, 1 apotik, dan 1 PBF, itu pakai STRA-nya, Eng- surat registrasi, tanda registrasi dari Bang Irmin sendiri atau gimana? ada yang pakai, ada yang enggak. Oh gitu. Kan kalau di klinik utama pakai punya saya Hmm, sebagai apoteker penanggung jawab. Ya. yes, Kalau di apotik saya sebagai pendamping. pendamping. Kalau di PBF saya sebagai manajernya untuk mengelola Oh, berarti semuanya. bukan penanggung jawab. Bukan penanggung Oke, jawab. ya saya Tentunya kira, kita ada penanggung jawab ya, yang karena berbeda. kan kita punya aturan kan. Iya, Betul. oke. Jadi gini Pak Irwan, ya, dampaknya luar biasa terasa. Bagi Hmm, tenaga kesehatan yang praktek di rumah sakit atau yang praktek di klinik maupun di puskesmas, itu beban kerjanya jadi naik, yes. ya. Beban kerjanya jadi naik karena perlu tadi, ya, mengganti atau mensubstitusi obat sirup menjadi puyar, Hmm, ya. Jadi lumayan di saya karena pasien BPJS itu per shift bisa 600, 500 itu yes. sangat sangat terasa, ya. Itu satu. Yang kedua, buat bagian pengadaan itu juga lumayan effortnya karena harus berebut obat. Hmm, Ya, obat sekarang kan harganya juga naik ya. naik. Hampir industri farmasi itu setiap bulan ada industri farmasi yang menaikkan obat. Maksudnya bulan ini si A naik, bulan besok si B yang naik, bulan besok si C yang naik industri farmasinya. Sehingga kita perlu untuk melakukan terobosan. Kenapa? Karena kalau kita di klinik itu kan pasiennya mayoritas JKN. Kita dibayar pakai kapitasi. Kalau harga obat makin naik, Hmm, ya, itu otomatis akan mempengaruhi terhadap biaya operasional kita. Nah, yes. jadi pada saat sirup dihentikan, kemudian kita beralih ke yang tablet, itu kan tidak hanya kita yang rebutan, Pak. Hmm, Semua sarana kesehatan berebutan, betul. ya kan? Karena sarana kesehatan berebutan ini belum tentu juga ditunjang dengan suplai yang bagus, karena Iya, ini kenaikannya tiba-tiba. iya, Ditunjang oleh industri dalam hal ini ya kan, karena dia perlu mereka kan memproduksi obat itu udah ada hitungannya, yes. sudah bikin perencanaannya. Kalau ini tiba-tiba berubah, otomatis mereka juga tidak cepat untuk melakukan perubahan di internal mereka, sehingga Yes. itu cukup berpengaruh. Kemudian di apotek sendiri, itu tantangannya luar biasa, karena kan ada pasien yang ngotot mau Hmm, beli, iya, ya kan. Kemudian satu sisi ada polisi yang sampai turun. Di saya iya. polisi Pak datang nempel, dilarang menjual sirup. Dilarang Itu menjual itu sirup. polisi datang. Semua. Iya, Bukan yang dikeluarkan rilis oleh Balai POM itu. awalnya kan belum Iya ada, betul. ya Oh iya kan? semua. Itu polisi Tapi semua ditarik ya, ditarik ya. ditarik. Oh barang-barang yang sirup itu ditarik ya. Oh belum. Oh belum. Oh, dulu kan belum. Sekarang Maksud baru mulai. saya, Sekarang baru mulai penarikan. apakah polisi melakukan penyitaan Oh barang? enggak Oh enggak. boleh. Oke. Kalau itu kita bisa melawan. Iya, Ya kan ada jadi beberapa daerah Bang Irmin yang pengetahuan apotekernya tidak paham persoalan ya. itu. Ada polisi karena apotekernya perempuan takut, Hmm. jadi membiarkan pihak Kepolisian kepolisian untuk mengambil. mengambil. Di Jawa Barat juga ada beberapa, Hmm, tapi cepat dilakukan koordinasi kemudian dibalikin. Karena hmm, memang itu bukan hak mereka untuk menyita. ya. Yang berhak menyita kan Dinas Kesehatan atau enggak Badan POM. Kalau kepolisian tidak ada ranahnya di sana. Tapi kan perlu juga Ya. sinergitas antara pihak kepolisian. Betul. Itu Ya, penting. Itu kan ya inilah masalah kita di apoteker. iya. Banyak orang yang tidak ngerti aturan. Hmm, Ya, yes, jadi ketakutan melakukan praktek. Ya, yes. ada hal-hal sebegitu jadi latah Latah. gitu. Nah, itu yang perlu diedukasi. Yes, Tuh, karena kalau dia aja latah gimana pasiennya? betul. Karena pasien ini orang yang tidak pernah terpapar soal farmasi. Yes, Kalau dia yang kuliah sampai apoteker, kemudian dia latah ya kasihan pasiennya yang datang ke situ. yes, Tuh, dia juga perlu. Jadi mungkin lewat ini Pak Irwan bisa memberikan edukasi juga kepada yes. apoteker-apoteker yang seperti itu. Ya, Harapannya begitu. ya. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa terjadi pengurangan omset yang luar biasa Di apotik. di apotek. Yes, Ya, kos operasional tentu sama atau naik, ya, ya, tapi penjualan turun signifikan. yes, Dan saya yakin teman-teman di apotek itu sangat merasakan keresahan itu. yes, Sehingga di saya sendiri pun kami menempel menjalankan himbauan pemerintah dengan menempel yes, obat sirup dilarang, yes, gitu ya. Kemudian kami juga mendengar apa yang disampaikan oleh IAI. yes, Kalau memang pasien perlu diedukasi. yes, Jadi kami mengedukasi pasien bahwa ibu ini
ada larangan pemerintah seperti ini, tapi kalau pasiennya bersikeras, saya jual Pak Irwan. Bersikeras apa nih? Bersikeras Bersikeras untuk mau? mau ngambil obat Oh itu, iya, saya oke. jual. Ya. Ya, yang penting obat itu bukan termasuk obat yang Yang sudah dirilis. dilarang. Oke, Ya, iya. ya. Tapi kan ini banyak sebenarnya mau dirilis lagi Balai POM ini. Betul, Ah, betul. Kan awal-awal kan hanya yang iya. mengandung aja, yang Ah, lain yang tidak mengandung pun tetap dilarang kan. tetap dilarang. Jadi kalau saya waktu itu yang sudah murni mengandung, kami karantina barangnya. Oh gitu. Ya, misalnya produk Unibaby, Iya. itu kami Oh karantina. iya, yes. Ya, itu di karantina. Di saya ada itu kan. Tapi yang lain sirup lain tetap saya pajak. Kalau ada kan apotek yang lain diturunkan semua. Oh saya Iya. enggak. Itu bikin capek tenaga farmasi. Betul. Biar taruh aja. Taruh aja. Tapi pasien datang kita edukasi. Oke. Jadi kalau pasiennya ngotot saya kasih. Oke. Terus nanti kalau polisi datang atau dinkes datang, saya buatkan namanya informed consent. Oh iya. Ya, bahwa ini atas keinginan pasien, Yes. bukan atas keinginan saya. Sebagai pebisnis bukan, tapi atau sebagai apoteker bukan. Yes. Tapi atas keinginan pasien karena dia sudah terbiasa menggunakan obat itu. Yes. Ya, misalnya di awal itu ada kasus di awal itu kan belum ada pseudoephedrine untuk obat flu yang drop yang dianggap aman. Yes. Nah, dia sudah terbiasa pakai itu. Ya kan? Itu orang datang beli saya kasih. Tanpa resep. Tentunya ada resep. Itu kan biru dia, Pak. Iya, betul. Jadi boleh. Oh, biru dia. Biru. Tapi zat aktifnya di dalam itu. Itu pseudoephedrine tapi biru. Kan kalau hijau sama biru boleh kita jual, Pak. Oh, gitu. Tuh. Itu boleh kita jual yang biru sama hijau. Jadi pseudoephedrine drop itu biru. Nanti Bapak boleh cek lagi. Itu biru. Jadi kalau datang dia ngotot, kita kasih inform consent. Dia isi nama, tempat nomor KTP, kemudian alamatnya di mana, nomor HP berapa, tanda tangan. Yes. Bahwa memang dia menyetujui itu karena dia. Yes. Bukan karena keinginan kami mau menjual, bukan. Yes. Jadi kami pada posisi ini adalah membantu pasien. Yes. Ya, karena dia sudah sering minum obat itu, anaknya lagi flu berat, dia datang mengadu ke kita tolong dibantu. Ya, satu sisi kita harus membantu pasien itu diutamakan ya. Betul. Walaupun ada regulasi yang melarang. Nah, untuk kita terbebas dari regulasi, kemudian kita membantu pasien, ya kita kasih inform consent. Karena word of mouth pasien sekali kita nggak bantu dia ngomong saat pengajian, oh jangan ke apoteknya Pak Irmin tuh, kita datang di sana nggak dilayani, nggak dikasih apa-apa, disuruh pulang aja karena ya kan itu bahaya buat saya. Mengganggu ekosistem perekonomian. Jadi ya betul. Ekosistem bisnis sangat terganggu. Sehingga kita juga berharap kepada pemerintah dalam ini Kemenkes maupun Badan POM tolong. Yes. Ya, kalau mereka itu kan digaji, tidak berdampak ke mereka. Buat kita yang di lapangan, terutama di apotek itu sangat berdampak. Kami ini menggaji dan digaji. Yes. Gitu. Jadi kalau karena kami menggaji dan digaji, dasar menggaji dan digaji adalah omset. Kalau omset kami jatuh, betul. Kita ini sudah dihantam COVID, Pak. Rugi lagi kalau rugi sekarang kita dihantam sirup. Yang menghantam teman rekan sejawat sendiri. Lalu sejauh ini pandangan Bang Irmin terkait bagaimana proteksi organisasi terhadap anggota seperti yang dirasakan di lapangan ini seperti apa, Bang Irmin? Jadi gini Pak Irwan, ya saya melihat, mengamati dan mendengar. Yes. Organisasi profesi sudah memberikan respon. Sudah memberikan respon. Hanya mungkin yang kita sesali adalah terlambat. Terlambat Ya, memberikan ini respon. secara tampil di media ya. Secara tampil di media. Jadi tampil di media. Kalau kita lihat kan kasus-kasus di awal ini kan yang banyak ngomong malah profesi lain. Iya, profesi lain. Bahkan ada isu-isu jangan sampai nanti besok-besok parastamol harus diresepkan nih. Sekarang bebas jadi obat yang keras nih kan. Awal-awal kan kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, dan itu terlambat direspon. Yes. Ya. Walaupun mungkin kita tahu bahwa IAI tentu diundang di sebelum rilis Kemenkes. Hanya kan ketika merilis namanya Kemenkes, bukan namanya IAI. Ya, IAI itu kalau saya nggak salah 3-4 hari setelah itu baru keluarkan rilis tentang himbauan kepada apoteker yang praktek. Itu. Hanya ya perlu difikirkan, yang praktek ini kan apotek, Pak. Kita juga mereka juga harus pikirkan bahwa ini teman-teman di lapangan itu omsetnya turun. Kira-kira apa yang bisa dibantu organisasi profesi? Ya, itu yang saya maksud. Nah, itu sama sekali kalau berkaitan dengan itu belum ada. Belum ada, menurut pandangan Bapak. Menurut kita belum ada ya, karena baik di PC, di PD maupun di PP kan yang sekarang dilakukan cuma himbauan, Pak. Kalau Badan POM setelah rilis, kita lihat di grup-grup apoteker banyak sekali lampiran 1, lampiran 2, Kemenkes merilis, mereka lampiran IAI merilis, itu aja. Himbauan ini bisa diiyakan, bisa tidak ditidakkan. Jadi kalau Pak Irwan tadi tanya terkait dengan kerja organisasi profesi, cuma sebatas itu sekarang saya lihat. Oh, sebatas itu. Kemudian mungkin ada yang bikin ruang-ruang diskusi, ya.
Ya itu ada beberapa PD yang seperti itu, alhamdulillah Yes. itu cukup bagus ya, Yes. supaya memberikan pengetahuan kepada apoteker walaupun Yes. kapasitasnya masih terbatas Betul. juga. Yang kita sayangkan adalah kalau kita lihat tampil dong. Yes. Tuh, apoteker perlu tampil. Ini kan kasus COVID, kasus sirup ini kan bidangnya kita. Bidangnya kita. Tuh, Karena betul, artinya ini kan sirup ini kan obat. betul, Aktivitas kita di perkuliahan, di betul, dunia praktisi itu kan betul, berkaitan dengan itu. betul, Kenapa tidak kita duluan yang mengedukasi ke betul, masyarakat? betul. Padahal saya dengar loh, ada beberapa tenaga pakar yang diwawancara di radio. Itu ramai. Iya. Tapi rilis-rilis resminya Hmm. terkait itu misalnya kasus obat apa namanya epilepsi. Yes. Epilepsi itu banyak yang mereka menyampaikan. Yes. Kalau saya dengar di radio dan lain, mereka menyampaikan kepada Kemenkes bahwa Yes. tolong dibantu. Ini dirilis terakhir kan baru ada nih, Iya. bahwa obat epilepsi itu boleh diberikan, ya kan? Iya. Tapi di awal itu kan nggak ada. Iya. Ya, seharusnya juga harus tampil di situ Betul. bahwa penyakit-penyakit yang emergensi itu didahulukan karena kalau tidak dibantu juga mati orang, Pak. Betul. Dilarang mati dia. Maksudnya kalau dia dikasih obat misalnya mengandung EDDG, mati dia Mati. misalnya. Tidak dibantu juga mati dia. Ya kan itu harusnya IAI tampil di situ di awal ngomong. Yes. Kepada apoteker karena kita melakukan praktek kefarmasian, menolong tugas utama kita lah menolong pasien, Hmm. maka atas dasar pertimbangan kemanusiaan harusnya tetap diberikan. Ini kan Walaupun dilarang oleh negara. sekarang kan tetap Iya. terbukti walaupun dilarang saat itu kan sekarang tetap aman kan Iya. dan tetap diberikan juga kan Tetap diberikan. walaupun belum hasil ujinya belum keluar. Yes. Kemarin kita lihat kan boleh tuh Kemenkes mengeluarkan surat, Ah. kemudian di situ tertulis bahwa untuk kasus epilepsi dibolehkan. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Maksudnya itu jangan sampai telat karena ini kan kalau Oktober ke November udah sebulan dia nggak konsumsi obat bisa dia menari di depan karena nggak ada obatnya kan. Betul. Itu yang kita sayangkan. Saya juga sempat ngomong kasus anak. Ya kita semua punya anak ya. Iya. Anak flu itu kita kadang apoteker aja kan ketakutan, Pak. Betul. Dan itu obatnya harus pseudoephedrine drop. Betul. Tuh, kalau kita kasih dia belum tentu bagus ya. Maksudnya maaf saya bukan sebut merek. Obat yang harus disapu itu kan nanti tolong di-blur ya. Iya. Yang obat yang disapu, yang diusek-usek di dada untuk anak, Yes. itu kan belum tentu juga ini. Kita biasanya ngasihnya kan obat pseudoephedrine drop. Dan itu Yes. dilarang. Oke. Tuh, itu harusnya kan juga walaupun itu bukan kasus emergensi, tapi Yes. buat orang tua tetap ada kekhawatiran Betul. tuh. Betul. Tuh, itu yang harus diperhatikan. Menarik gitu. sekali pembicaraan kita dengan Bang Irmin ini karena memang bidangnya dia sebagai konsultan kesehatan juga sekaligus peneliti kemudian Ya. merambah lagi ke bisnis. Saya Jadi kena juga nih kasus EGDG ini kan untuk pengadaan. Itu kena saya kena 3 juga item ya? obat. Oh, Oh, iya. itu luar biasa itu. Maksudnya bukan persoalan mereturnya, tapi persoalan cost distribusinya. Oh, iya. Tapi itu kan konsekuensi. Betul Ah. konsekuensi. Dan itu pemerintah tidak memikirkan. Ah, iya, betul. Dia tarik, kita yang susah. Memang konsekuensi bisnis, tapi harusnya kan ada pertimbangan. Oke, Bang Irmin, melihat strategi negara dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Balai POM, sampai kepada level dinas-dinas dalam memproteksi atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak ada lagi obat yang bisa tercemar zat aktif atau zat tambahan. Seperti yang kasus ini ada etilen glikol dan dietil glikol. Bagaimana komunikasi negara terhadap produsen industri obat di dalam negeri maupun di luar negeri? Karena ini kan tentu sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan anak-anak. Apalagi saya luar biasa. Saya terus terang juga tadi Bang Irmin sampaikan bahwa kita saja yang apoteker punya anak itu masih was-was juga terhadap kondisi itu. Itu bagaimana negara melakukan proteksi? Jadi gini, Pak Irwan. Kalau kita lihat tadi kan di apa yang dilakukan oleh Bu Penny di konferensi terakhir kan udah cukup bagus ya. Jadi mungkin saya setuju bahwa dengan ada kasus ini tentu harus ada perbaikan. Perbaikannya apa? Yang pertama menurut saya adalah segera sahkan undang-undang WASPOM. Segera sahkan undang-undang WASPOM. Pengawasan Badan POM. Itu segera disahkan. Jadi Badan POM kewenangannya makin diperkuat. Betul. Itu yang pertama. Tunggu dulu Bang Irmin. Sebelum ini memang Balai POM juga tidak pernah diawasi ya? Lembaga pengawas ini harus juga diawasi ya? Ya. Sebelumnya? Saya nggak tahu yang mengawasi Badan POM ya.
Oh gitu, nggak ada ya? Nggak ada yang mengawasi? Wallahualam, Atau saya ada belum sinergitas belum antara tahu. Balai POM dengan Kementerian Belum tahu, Kesehatan? Oh, belum belum tahu. tahu. Kalau itu sih, Jadi, kalau Badan POM dengan Kemenkes dua lembaga yang berbeda, Pak iya Irwan, betul. dengan kewenangan yang berbeda. Betul. Tapi kan mungkin ada sinergitas kerja. Harusnya ada, Ah, ah. harusnya ada. Jadi kalau kalau lihat ke belakang memang ada beberapa kali yang tidak sinergi. Iya. Tapi dalam kasus EGD ini saya lihat sinerginya udah mulai bagus. Oke. Mudah-mudahan ke depan makin bagus. Oke. Jadi perlu Badan POM ini diawasi juga. Mungkin perlu dibikin seperti Undang-undang. KPK. Ya, Yes. KPK itu kan pengawasnya internal. Internal. Mungkin perlu juga. Yes. Gitu. Mungkin ada ya. Mungkin ada yang sampai ada kelalaian dalam hal melakukan Yes. apa namanya penindakan. Yes. Nah, kembali ke yang tadi Pak Irwan, selain pengawasan undang-undang undang-undang pengawasan Badan POM itu segera disahkan. Yang kedua adalah yang kita minta, Badan POM berani untuk menindak industri farmasi yang nakal. Nah, ini. Selama ini kan cuma kita lihat ada kasus temuan obat dan Yes. lain-lain kan cuma pemusnahan, kemudian izin edarnya Yes. dicabut. Yes. Tapi kan kita pengen tidak sampai gitu, bila perlu ada pidana. Pidana. Itu kan pelanggaran. Ini Sekarang kan, kita ini lihat kan Balai POM sudah ada dia ya, laporkan. betul. Ini kita dukung Ya, ya, kita dukung. mempidanakan industri Oke. farmasi. Jadi ada efek jerah lah buat industri Yes. farmasi. Betul. Supaya tidak main-main, ini Betul. menyangkut nyawa Betul. rakyat. Tapi tentunya juga harus ada apa namanya komunikasi yang konstruktif karena industri farmasi ini kan ketika dia berdiri tidak langsung besar, Pak. Yes. Ya, tentu Badan POM juga harus mencegah distributor-distributor yang nakal. Yes. Tuh. Yang ini kan yang kayak kasus EGD ini kan karena bukan pharmaceutical grade distributornya, dia ngambil dari yang kimia. Yes. Tuh, dia distributor kimia, dilihat peluang untuk bisa menjual itu karena kenaikan harga zat tambahan dijual. Nah, itu awal mulanya dari situ. Jadi dua ya, Bos. Jadi satu tadi undang-undang Waspom, yang kedua adalah penindakan terhadap industri yang nakal. farmasi. Ya, yang nakal. yang Ya, nakal. tidak hanya industri farmasi, makanan dan minuman Makanan juga. dan minuman. Kemudian yang ketiga adalah kita dorong kepada Kemenkes tadi bahwa mempertimbangkan mutu. Mempertimbangkan mutu. Dicari formulasinya gimana supaya pasien itu mendapatkan obat yang benar-benar mutunya bagus. Yes. Karena kalau obat mutunya, walaupun dia ada izin edar ya, Yes. belum tentu mutunya bagus, Belum Pak. tentu mutunya Ya. bagus. Walaupun sudah diawasi oleh Balai POM. Walaupun ada izin edar tentunya kan pengakuan negara terhadap produk dia. terhadap produk itu. Tapi betul. belum tentu mutunya bagus. Yes. Ya. Nah, kalau mutunya tidak bagus, efeknya adalah ke organ tubuh, Oke, ya, betul. ginjal maupun hati yang mengeluarkan obat itu. Kalau Oke. itu terjadi pada kasus orang tua, Yes. minum amlodipin dalam jangka panjang, minum simvastatin dalam jangka panjang, tidak hanya berdampak terhadap penyakitnya, Yes. karena tadi kualitas zat aktifnya, berdampak juga pada organ tubuhnya yang lain. Tuh, Betul. jadi itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jangan hanya berkaitan dengan harga, tapi mutu obat harus benar-benar diperhatikan. Tuh, kalau mutu obat ini tidak diperhatikan, maka bom selanjutnya akan muncul. Yes. Bisa aja muncul di penyakit-penyakit katastrofik tadi yang saya sebutkan ya. Penyakit-penyakit yang menghabiskan biaya paling tinggi. Dan itu adalah kasusnya pada penyakit hipertensi, penyakit diabetes, dan lain-lain. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, Bang Irmin. Ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada apoteker yang berpraktik di pelayanan-pelayanan apotek, puskesmas ataupun rumah sakit. Informasi ini saya kira sangat inspirasi buat teman-teman di pelayanan maupun di maupun masyarakat ya secara umum. Kemudian Pak Irwan, tadi kan baru pemerintah ya. Kemudian saya mau memberikan masukan juga terhadap organisasi profesi. Jadi organisasi profesi ini harus punya sensitivitas terhadap kasus yang lebih baik. Harus punya sensitivitas terhadap kasus. Ya. Artinya cepat tanggap lah dalam merespon. Tidak hanya merespon kasus EGD, tapi merespon juga dampaknya terhadap apoteker yang praktek. Betul. Artinya ada proteksi lah terhadap anggota. Jadi ada edukasi yang baik terhadap anggota. Itu harapan itu harus ada. Itu harapan teman-teman di apoteker di pusat maupun di daerah. Ini organisasi untuk organisasi ya. Untuk organisasi profesi. Karena organisasi profesi ini harus penting juga dalam melakukan penting, perlu kita dorong, Pak. Perlu kita dorong, apalagi kita sebagai apoteker kan. Kita ini orang luar ya, walaupun kita apoteker karena kita bukan pengurus, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa cuap-cuap. Ngomongan kita tidak terlalu berarti. Tapi kalau iya ngomong secara resmi itu akan sangat berdampak. Tampil di kalaupun tidak bisa tampil di media nasional, minimal di internal itu cepat responnya terhadap teman-teman apoteker yang berpraktek. Minimal kalau di awal teman-teman kita ngikuti arahan Kemenkes atau seperti apa, itu komunikasinya perlu ada. Betul. Sekarang kan
kita ngomong hari ini, kita bikin broadcast di WA, sampaikan ke grup-grup WA seluruh Indonesia, pagi dibikin, siang udah seluruh Indonesia sudah bisa baca semua. Oke. Jadi adaptif lah terhadap Adaptif masalah-masalah. terhadap masalah-masalah. Luar biasa masukan-masukan. Nah, buat teman-teman yang praktek sendiri Oke. jangan takut, Oke. Irwan. Jadi itu Ya. masukan saya terakhir. Buat teman-teman yang praktek, yang di apotek terutama yang berhadapan langsung dengan pasien, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, jangan takut. Tuh. Jadi kalau ada kasus seperti ini, insya Allah praktek kita juga lindungi oleh Oke. hukum. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman latah, Oke. ya. Jangan sampai teman-teman jadi takut, jadi Yes. kagok. Saya melihat kadang-kadang ada tindakan yang berlebihan ya, Ya. menurunkan obatnya dan itu dipasang di status. Itu betul. bahaya juga kan. Jadi itu bikin kemudian dipasang di status, disebar kemana-mana, dipasang di IG, dipasang. Itu kan bikin orang jadi takut. Betul. Misalnya orang itu dia praktik di ibu kota, Yes. ada temannya di Papua lihat kayak gitu, itu orang di Papua pasti tambah takut itu yang kayak Yes, gitu. betul. Dia juga ikut kayak gitu kan hal-hal yang saya pikir tidak perlu. Jadi Oke. kita juga menyikapinya harus bijak teman-teman yang praktik. Jangan Oke. gerakan tambahannya di luar jalur gitu. Iya, oke. Luar biasa masukan terhadap institusi negara, terhadap organisasi, dan terhadap teman-teman sejawat yang bekerja di lapangan. Terima kasih Bang Irmin. Siap. Saya harus apresiasi dan you are the apoteker. Hmm. Oke. Insyaallah. Bismillah.